kajian Dalilul Falihin ya, kitab Dalilul Falihin syarah Riyadus Sholihin, bab kelima ya, masih bab kelima tentang al-muraqabah. Jadi awasi, diperhatikan itu ya, diawasi, diperhatikan oleh Allah. Ya kemarin nomor 3 nya cukup panjang, nggak panjang juga sih, hanya maknanya yang luar biasa ya, nasihat Rasulullah SAW sampai kepada yang terakhir itu ya, pertolongan itu bersama sabar, kemudian keleluasaan itu bersama kesempitan, dan kemudahan itu bersama kesulitan. Artinya bukan setelah. Nah sekarang yang baru, hadis keempat. Hadis yang keempat nih, an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu min ayunikum minasy'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wa qala al-mubiqatu al-muhlikat. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Anas bin Malik nih ya, ini Anas bin Malik nih yang berkata, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku min ayunikum minasy'ri. Sesungguhnya kalian ini benar-benar, lah ini bahasa Arabnya nih ya, pakai taukidnya, pakai penekanan di kalimat ini 2 itu penekanannya. Inna itu menekan, innakum la ta'maluna itu lam ya juga gitu ya, juga itu di situ lamnya juga taukid. Maknanya artinya ya berbicara itu. Anas bin Malik ini berbicara, ini redaksi, ini kalimat yang diucapkan oleh Anas bin Malik. Nah, di mana Anas bin Malik berartinya berbicaranya itu sangat menekan, bahkan taukidnya itu 2. Artinya sangat nih ya, Anas bin Malik nih bicaranya ya, menekan, keras itulah, berapi-api itu ya, mengatakan ya, yang isinya, yang intinya Anas bin Malik mengatakan innakum, kepada siapa ini Anas bin Malik? Kalau Rasulullah biasanya kan kepada para sahabat. Kalau ini yang berbicara ya gitu Rasulullah SAW, nah beliau berbicara kepada para sahabat. Kalau ini Anas bin Malik nih, sesungguhnya kalian, nah kaliannya nanti terlihatnya di setelah kalimatnya ini selesai, ini siapa ini kalian di sini? Ini Anas bin Malik yang mengatakannya, yang berkata, sesungguhnya kalian benar-benar yakin gitu. Itu nih makna ini ya, mana penekanannya nih, taukidnya nih. Sungguh kalian itu benar-benar yakin gitulah, pasti mengamalkan atau melakukan amalan hiya adaku min ayunikum minasy'ri. Amal-amal yang di sini yang dimaksud oleh Anas bin Malik, amal-amal di sini adalah keburukan, perbuatan dosa. Ini ya yang nanti yang dimaksud oleh Anas bin Malik di sini, ini keburukan, perbuatan dosa. Bahasa sebutannya itunya keburukan, perbuatan dosa, pelanggaran
maksiatnya kemaksiatan, hiya adaku fi ayunikum, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan amalan-amalan yang dimaksud amalan tadinya keburukan, perbuatan dosa, hiya adaku min ayunikum minasya'ri, yang bahasa Arabna asik pisan bahasa Arabna. Ya bahasa Arabna kumaha tuh ya bahasa Indonesiana itu ya, yang dia itu keburukan itunya pelanggaran perbuatan dosa itu adaku lebih kecil fi ayunikum di mata kalian minasya'ri dari selembar rambut. Ini Anas bin Malik kan ulamanya di kalangan sahabat itu Anas bin Malik itu ulama. Ini bahasanya terlihat nih ya seperti ini, amalan-amalan yaitu pelanggaran perbuatan dosa yang dia itu amalan tersebut itu lebih kecil di mata kalian, menurut kalian ya, dibandingkan dengan selembar rambut. Koma gitu ya. Ini kalimatnya di luar biasa nih Anas bin Malik ini ya. Kunna dulu kami, jadi Anas bin Malik mengatakan seperti ini kapan? Dulu kami menganggapnya, menggolongkannya, dulu kami menggolongkannya ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Nah ini Anas bin Malik mengatakan begini, bukan dirinya lagi, kunna itu jamaknya kami, berarti bukan hanya Anas bin Malik sendirian yang seperti ini. Artinya dulu kami ala ahdi Rasulillah, dulu kami di zaman Nabi, berarti sahabat. Ya yang dimaksud kami di zaman Nabi sahabat berarti. Kunna dulu kami na'udduha menganggapnya, itu kembali ke yang tadi, keburukan perbuatan dosa yang sekarang oleh kalian itu dianggap lebih kecil, dianggap benar-benar dianggap enteng gitu, dianggap remeh, dianggap kecil, lebih kecil nih ukurannya, dianggap kecilnya itu bahkan lebih kecilnya itu dianggap kecil, dianggap sepele, dianggap remehnya itu lebih kecil dari selembar rambut. Dulu kami menganggap hal tersebut, dulu kami menggolongkan hal tersebut ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya di zaman Rasulullah SAW, minal mubiqat, di antara yang membinasakan, yang mencelakakan. Nah sampai di sana tanya redaksinya. Ini perkataan Anas bin Malik. Sekali lagi ya, Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, mengatakan sesungguhnya kalian, nah berarti kalian itu, ini Anas bin Malik bicaranya kapan? Ya karena Anas bin Malik kemudian dulu kami di zaman Rasulullah SAW, nah berarti ini di zaman Rasulullah SAW sudah tidak ada. Berarti bukan kepada sesama sahabat. Kalau sesama sahabat kata Anas bin Malik tadi, dulu kaminya itu ya para sahabat. Dulu kami di zaman Rasulullah berarti para sahabat. Jadi Anas bin Malik mengatakan seperti ini ya kepada tabiin, yaitu ya orang-orang yang hanya kebagian bertemu dengan sahabat, tidak kebagian bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana generasi tabi'in diantaranya seperti ini. Anas bin Malik kan masih hidup sehingga dia mengatakan seperti ini. Anas bin Malik mengatakan kepada orang-orang saat itu tabi'in berarti. Nah tabi'innya sudah seperti ini, berartinya kalau para sahabat wah semuanya top lah gitu sahabat mah.
tidak bisa disalahkan gitunya kalau mengatakan semua sahabat, meskipun ya yang dipastikan disebut gitu namanya gitunya, dipastikan yang disebut namanya 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Yang dipastikan demikian 10 orang. Tapi tidak bisa disalahkan atau benar gitu ya kalau mengatakan semua sahabat masuk surga tanpa hisab. Karena Anas bin Malik mengatakan seperti ini, dulu siapa kami di sini? Di zaman Rasulullah, sahabat berarti. Nah, dulu kami di zaman Rasulullah SAW menyikapi hal tersebut sebagai minal mubiqat, sesuatu di antara yang mencelakakan. Ya, Anas bin Malik berarti bicara kepada tabi'in. Tabi'in itu adalah orang-orang generasi manusia yang hanya kebagian bertemu dengan para sahabat, tidak bertemu dengan Nabi. Ternyata ini kondisinya sudah seperti ini. Coba sekali lagi di awal. Anas bin Malik mengatakan menggunakan penekanan, artinya saat itu benar-benar terjadi. Apalagi la ta'maluna, ini fi'il mudhari, Yesus kadinya mah. Ini fi'il mudhari yang dimasuki oleh lam taukid di awalnya. Ta'maluna itu fi'il mudhari, di awalnya adalah, itu artinya benar, sedang. Itu maknanya sedang terjadi. Berarti ketika Anas bin Malik mengatakan seperti ini, saat itu sedang terjadi, yaitu ta'maluna, kalian melakukan amalan yang kalian anggap sepele, yang kalian anggap remeh, yang kalian anggap kecil, bahkan ini menganggap kecilnya ya. Bahkan kalian menganggap kecil, lebih kecil perbandingan kecilnya dari selembar rambut, di mana hal itu dulu kami menyikapinya, menanggapinya sebagai hal yang ini membahayakan, hal itu mencelakakan. Bisa dibayangkan kalau generasi kedua saja sudah demikian. Generasi pertama itu Islam ya, generasi pertama orang Islam itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Generasi kedua tabi'in namanya. Generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Generasi keempat atba'u tabi'in. Nah, kita ini generasi ke-15 ting naon ngaranna, generasi milenial sih ngaranna. Kita ini generasi milenial. Kumaha ya teh di generasi milenial bagaimana nih tentang hal ini? Tentang hal yang dulu oleh para sahabat itu sekecil apapun, artinya di maknanya sekecil apapun perbuatan dosa itu, mereka menanggapinya dengan serius, selalu dianggap hal besar, ini mencelakakan. Kalau generasi milenial bagaimana? Gede wae dianggap leutik itu dosa besar saja nyaral saya migawe nanti. Dosa-dosa besar saja jadi dianggap kecil. Nah, itulahnya redaksi hadisnya sana. Sekarang dari sini, dari kitab ini, dari kitab Dalilul Falihin, penjelasan tentang hadis tersebut. Kalau masih ingat, belum lama juga sebetulnya nih hadis ini dalam Kitabur Riqaq, di kitab kajian Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari, dalam Kitabur Riqaq. Hadis ini juga dimuat, ini kan hadis riwayat Bukhari. Nah, di Kitabur Riqaq, itu kalau di dalam Sahih Bukharinya itu dalam Imam Bukhari memberi judulnya menghindari dosa sekecil apapun gitu intinya ya, menghindari atau berhenti dari dosa sekecil
apapun lah itu, menghindari dosa-dosa kecil. Sebetulnya kalau penjelasan di sana gitunya, bagaimana di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, berarti penulis kitab tersebut sudah menjelaskan hadis ini. Nah sekarang ya penulis Dalilul Falihin nih yang menjelaskan maksud hadis ini. Siapa nih namanya nih penulis teh? Pohon deui ngaranna teh Dalilul Falihin teh saha nu nulis teh teh? Ikut baiklah. Nama penulis, nama ini penjelasannya. Pan unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang diucapkannya, jangan melihat siapa yang mengucapkannya. Nah, sekarang ini nih ya dari kitab ini. Dari penjelasan tentang hadis ini ya, saya mendapati gitu, saya memberi ciri ini ada 5 nih ya, ada 5 nih catatan pentingnya. Nah, yang pertama Anas bin Malik. Kan ini perkataan Anas bin Malik nih ya. Nah, di mana tadi lahnya bahwa innakum kalian, ini kepada siapa Anas bin Malik bicara seperti ini? Itu kan ya tadinya, ini kan Anas bin Malik masih hidup makanya ngomong dia. Karena waktu Anas bin Malik bicara masih hidup. Yaitu kepada para tabi'in. Maknanya Anas bin Malik bicara seperti ini mukhotiban lil mutasahilina fil a'mal. Ini penjelasan dari penulis Dalilul Falihin ya, memang demikian maknanya. Anas bin Malik mengatakan di atasnya di dalam hadisnya itu, ini kepada tentunya nantinya akan kena kepada siapapun yang seperti ini, mutasahilina fil a'mal. Orang-orang yang tasahul. Nah, tasahul itu bahasa Arab sih. Orang-orang yaitu suka menganggap remeh, menganggap enteng amal. Menganggap remeh, menganggap enteng amal. Sementara amal tetap amal itu ada 2. Amal soleh dan perbuatan dosa. Untuk amal soleh ada tingkatannya. Ya, dari hal-hal dari amal solehnya, dari amal soleh yang kecil, ringan, ya dianggap enteng amal solehnya, ya, karena amalnya juga memang tidak seberapa. Amal yang dilakukannya, perbuatannya tidak seberapa. Misalnya gitu kan, mengambil duri dari jalan, coba amalnya kan nggak capek. Hanya demikian, ambil misalnya, buang ke tempat yang aman. Hanya seperti itu, amalnya kecil. Iya pasti itu amal kecil, amal yang gampang, mudah. Nah, untuk dosa juga sama. Nah, kalau yang ini ya Anas bin Malik bicara seperti ini kepada, nah tentu pelajarannya apa yang dikatakan Anas bin Malik itu ya normatif, berarti seperti ini. Ini kena kepada siapapun yang suka menganggap remeh, menganggap enteng urusan amal. Amal itu ada 2 kan, ada amal soleh, ada perbuatan dosa, dua-duanya amal. Menganggap entengnya, menganggap remehnya bagaimana? Ciri berarti nih ya, ciri menganggap enteng, menganggap remeh amalnya itu, kalau untuk amal soleh dianggap kecil, dianggap remeh itu jadi tidak dikerjakan. Kalau untuk perbuatan dosa karena dianggap enteng, dianggap remeh, malah dikerjakan karena dianggap segede kebul atau kira-kira dosana. Ya, Anas bin Malik itu nih menganalogi deui wae ya teh nya. Anas bin Malik kan menganalogikan bagaimana orang-orang saat itu, yaitu generasi tabi'in nih. Bagaimana orang-orang saat itu
menganggap enteng urusan amalnya itu Anas bin Malik menganalogikan seperti atau amalnya dianggap enteng, dianggap remeh, dianggap kecil, itu dianggap kecilnya seperti apa? Dianggap lebih, analoginya ya, lebih kecil dari selembar rambut. Kan ini analogi, maknanya apa? Nah ini menganggap entengnya luar biasa, berarti menganggap enteng amalnya, ya tetap akan kena, padahal kan melanggar, berarti itu menganggap enteng itu pelanggaran gitu ya teh. Kalau menganggap enteng urusan amal, artinya urusan amal soleh dianggap enteng, urusan dosa dianggap enteng. Ini bertentangan, berarti ini bertentangan dengan ayat. Ya, fama ya'mal misqala dzarratin khairon, jangan dianggap enteng, karena barang siapa mengamalkan sekecil apapun amal soleh, kebaikan, pasti ada balasannya. Apa mau dianggap enteng? Balasannya seperti apa? Gitu kan, balasannya seperti apanya? Fama ya'mal misqala dzarratin khairon yaroh, itunya ayatnya kan. Barang siapa mengamalkan sekecil apapun, misqala dzarratin, sekecil apapun lah gitunya. Kalau terjemah harfiah nama sebesar debu, sebesar naon teh? Serbuk aci. Da aci numpang lemes nama tipung beas baradag sih. Artinya kecil apapun ya, maksudnya barang siapa fama ya'mal, barang siapa beramal misqala dzarratin, sekecil apapun, khairon, kebaikan, amal soleh, yaroh, pasti ada balasannya. Balasannya seperti apa? Minimal 10 kali lipat. Apalagi kalau sudah menjadi akhlak. Kalau sudah menjadi akhlaknya amal yang kecil, yang dianggap kecil, dianggap remeh, kalau sudah menjadi akhlak 700, mau dianggap enteng gitu dapat 700 kali lipat. Karena kalau sudah menganggap enteng, ya seperti tadi, kalau urusan amal soleh, menganggap enteng urusan amal soleh justru jadi tidak dilakukan karena dianggap kecil amalnya. Dianggap enteng, dianggap remeh, pekerjaan yang demikian. Kalau mengaitkannya ke pahala, paling pahalanya juga berapa? Paling pahalanya juga berapa banyak? Amalnya juga sedikit kan, amalnya kecil, amal yang ringan, amal yang kecil. Cenderungnya meninggalkan kalau sudah ada menganggap enteng urusan amal soleh. Padahal kan segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil, sunatullah eta mah. Segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil, artinya biasakan dari hal-hal yang kecil. Nanti kalau ketika sampai kepada hal-hal yang besar sudah terbiasa, membiasakan dirinya itu sudah terbiasa. Dan masih Anas bin Malik juga. Anas bin Malik juga nih yang berkali-kali isinya, karena ini urusan terbesar ini. Ini urusan terberat, ini urusan terbesar, yaitu urusan sholat. Ini tentang urusan terbesar, tentang urusan terberat lah gitunya, yaitu urusan sholat. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Allah sendiri yang menetapkan sholat itu urusan berat. Urusan sholat itu urusan besar. Itu di surat Al-Baqarah ayat 45-nya. 46 ayat 45. Itu yang wasta'inu bis sobri wa sholat. Minta tolonglah, berpeganglah kepada sabar dan sholat. Dua tuh yang disebut, sabar dan sholat. Fa innaha, tapi kemudian yang disebut oleh Allah hanya satu, karena dia itu fa innaha, dianya itu
muannas di sini bukan muzakkar nih domirnya. Bahasa Arab lah. Fa innaha kalau sabar muzakkar, kalau salat muannas, pengelompokan katanya. Fa innaha berarti salat. Karena salat itu tuh di situ pakai taukid lagi Allah berfirman-Nya. Fa innaha la benar-benar kabiratun urusan besar urusan salatnya. Illa alal khosyiin kecuali bagi orang yang khusyuk, artinya salat itu urusan yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk tidak akan berat berarti. Gitunya sampai ini di zaman Anas bin Malik ya. Di zaman Anas bin Malik lagi di zaman tabi'in juga nih ya. Anas bin Malik itu didatangi oleh tabi'in yang mencari hadis. Yang para tabi'in tentu mencari hadis kan ke sahabat. Didatangi oleh tabi'in yang mencari hadis. Ternyata ketika didatangi tabi'in itu Anas bin Malik menangis. Kan tabi'in ini bertanya, kenapa engkau menangis? Ternyata tabi'in ini sudah bisa menebak saat itu. Pasti karena urusan sholat ya. Anas bin Malik mengatakan, apalagi kalau bukan itu. Anas bin Malik kan bisa ini Anas bin Malik kan yang mengatakan di hadis ini, Anas bin Malik kan yang mengatakan seperti ini. Dulu kami para sahabat sekecil apapun perbuatan dosa itu kami tanggapi dengan serius, kami sikapi dengan serius itu sebagai hal yang mencelakakan, apalagi urusan sholat. Menurut ayat tadi sholat itu urusan besar, urusan berat. Artinya saat itu Anas bin Malik sudah menyaksikan geus kejadian jelema teh berarti sudah terjadi manusia menyepelekan, orang-orang Islam menyepelekan, menganggap enteng urusan yang oleh Allah disebut urusan berat, urusan besar yaitu salat. Anas bin Malik nangis melihat demikian. Bagaimana bisa demikian? Pasti dimulai dari urusan-urusan yang kecil. Pasti dimulainya dari urusan-urusan yang kecil, merembetlah, akhirnya melebar, membengkak. Alah, eta kene si lebar jeung bengkak. Melebar, membengkak sampai juga kepada urusan terbesar yaitu urusan salat. Artinya ini pelajaran yang amat berharga dari Anas bin Malik. Bagaimana para sahabat menjadi manusia terbaik sepanjang masa, sebutan naganya sahabat itu manusia terbaik sepanjang masa. Taya diantaranya berarti ya nanti mereka ini orang-orang yang untuk urusan dosa, perbuatan dosa sekecil apapun mereka menyikapinya dengan serius dan menyikapinya itu sebagai ini hal yang mencelakakan, pasti dihindari artinya oleh mereka, oleh para sahabat. Nah, yang pertama nih catatannya barusan nih ya, mukhatiban lil mutasahilina fil a'mal. Bukan fi dzanbi nih menurut penulis nih ya. Bukan fi dzanbi, bukan hanya urusan dosa, artinya menganggap enteng urusan amal. Ya, amal ada dua. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ayat itu kan sudah menyebutkan amal sebesar debu, berarti ada amal yang benar kecil amalnya. Ya fama ya'mal misqala dzarrah, barang siapa beramal sebesar debu pasti dapat balasannya. Kemudian ayat berikutnya kan fama ya'mal misqala dzarrah syarron, nih kebalikannya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairon, ayat berikutnya fama ya'mal misqala dzarratin syarron. Sama berarti di mata Allah. Sama deh dalam arti diberi balasan. Barang siapa beramal sekecil apapun kebaikan, amal soleh, barang siapa mengerjakan itunya amal soleh sekecil apapun pasti diberi balasan. Dan barang siapa mengamalkan perbuatan dosa sekecil apapun pasti mendapatkan balasan. Nah, ini kan yang tidak bisa dianggap remeh, berarti karena sekecil apapun itu ada balasannya. Nah, ini yang tidak bisa dianggap remeh.
Kalau urusan amal soleh, balasan amalnya kecil, balasannya kecil nggak? Surga biar bagaimanapun lah gitu, untuk balasan dari amal soleh mah surga. Nah, kalau sudah menganggap enteng urusan surga mah ya nggak usah hirup tunjuk orang nggak usah kumaha deui. Dan sebaliknya kan, barang siapa beramal sekecil apapun perbuatan dosa, keburukan perbuatan dosa, pasti ada balasannya. Dan tidak ada balasan lain dari Allah untuk perbuatan dosa itu kecuali azab, siksaan. Itu balasan dari Allahnya adalah azab. Nah, ini apa mau dianggap enteng azab Allah? Terbukti tiba lagi nu diazab ku Allah mah. Ya kaum-kaum terbukti kan, kaum-kaum terdahulu kan banyak yang sudah diazab oleh Allah. Nah, kita kesampingkan lah kesalahan apa? Ya gitu, karena kesalahan apa? Tapi kita melihat itulah kalau Allah sudah menurunkan, mengenakan azab, tamat jelema teh sebuncik urang mah geus diazab ku Allah mah. Ini yang harus digarisbawahi nih. Barang Anas bin Malik mengatakan seperti ini harus dibawahinya kepada orang-orang yang suka menganggap enteng urusan amal. Amal itu terbagi menjadi dua kan, amal soleh dan perbuatan dosa. Kalau amal soleh yang dianggap entengnya cenderung ditinggalkan, cenderung disepelekan, kalaupun melakukan salah-salahan. Itu menganggap enteng ya, cenderung ditinggalkan karena dianggap enteng, dianggap sepele, dianggap remeh. Kalaupun dilakukan ya dilakukanlah secara saridona, sayana, sahayuna, sangeunahna. Tapi kalau menganggap enteng urusan perbuatan dosa ya cenderung dilakukan karena dianggap, namun iyo serius dah, ataupun buat dosa serius eta mah. Mun beramal soleh gitu, kalau amal soleh sudah dianggap enteng, saya pasti. Karena itu kan yang membuat Anas bin Malik menangisnya waktu ditanya oleh tabiin itu. Ternyata saat itu kita gambarkan, saat itu generasi tabiin, manusia-manusia yang masih kebagian bertemu dengan sahabat lah, meskipun tidak bertemu dengan Rasulullah. Saya kira mereka kan masih melihat contoh ideal itulah di selain Nabi, para sahabat. Contoh yang luar biasa lah gitunya, anggaplah contoh sempurna gitu. Untuk diikuti gitunya, dijadikan panutan itu Nabi tidak ada ya sahabat berarti. Tapi saat itu Anas bin Malik sudah mengalami dan menyaksikan orang-orang menganggap enteng urusan amal hingga meremetlah kepada hal yang besar, bahkan kepada hal pokok, amal pokok yaitu sholat. Ini nggak kebayang, ini yang kalau makanya saya tadi katakannya itu generasi tabiin saja sudah seperti itu. Kalau sahabat kan nggak ada seperti kata Anas bin Malik. Generasi tabiin saja ada yang demikian, bagaimana dengan generasi milenial nih? Bahkan nih ya, orang Islam kan, ya kan banyak, kalau kafir mah iyalah pasti. Orang Islam yang tidak sholat ada nggak? Sudah dianggap entengnya sampai kepada ditinggalkan. Tadi kan kalau menganggap enteng urusan amal soleh berarti cenderungnya meninggalkan. Bahkan meninggalkannya itu sudah sampai kepada amal terbesar, amal terberat, amal pokok yaitu sholat. Yaitulah generasi milenial. Ada juga yang masih melakukan, tapi di zaman tabiin Anas bin Malik sudah melihat orang menganggap enteng urusan sholat. Apalagi sekarang yang tidak mengerjakan banyak, yang mengerjakan kebanyakan juga asal-asalan itu urusan sholat. Banyak yang tidak mengerjakan, kemudian yang mengerjakan juga banyaknya. Kebanyakan mayoritas
Apa sudah tidak bisa, gitu, apa namanya, apa sudah nggak bisa gitunya kita melihat gitu, apa namanya, orang yang ketika sholat itu benar-benar gitu dianggap ini urusan terbesar, ini amal terpenting, yang tidak melakukan banyak, yang melakukan pun kebanyakan asal-asalan. Anas bin Malik sigana lamun hirup zaman ayeuna nangisnya 1 kali 24 jam sih. Teureun-eureun ceurik si Anas bin Malik mah berjamaah di mana wae atawa indit ka mana wae sugan aya nu bener mun si Anas bin Malik saurang atuh cik hayang ningali nu salata bener. Ceurik Anas bin Malik mah geus maleureun-eureun tah. Nah, itu catatan pertamanya mukhotiban lil mutasahilina fil a'mal. Ya, Anas bin Malik mengatakan demikian kepada orang-orang yang menganggap enteng urusan amal, bukan hanya urusan dosanya, urusan amal. Nah, kalau menganggap enteng seperti ini tadi berarti bertentangan dengan ayat, karena ayat itu kan baik miskola zarotin khairon, miskola zarotin syaron. Nah, itu amal itu ya amal soleh dan perbuatan dosa lah kita menyebutnya. Kemudian yang kedua, kunna na'udduha. Nah, bagaimana dengan para sahabat? Tadi Anas bin Malik mengatakan dengan redaksi demikiannya, kunna na'udduha, yang kalian anggap enteng, anggap remeh, anggap kecil. Kunna na'udduha, dulu kami menganggapnya, menyikapinya gitulahnya hal tersebut sebagai minal mubikotnya, sesuatu yang menganggap enteng itu mencelakakan. Yang menganggap enteng itu urusan amal itu mencelakakan. Nah, kami menanggapi, menyikapinya itunya sebagai sesuatu yang membahayakan, mencelakakan. Nah, para sahabat bisa sampai kepada hal tersebut li kamalil khosyatin nasyiati, karena apa namanya ya, asalnya sempurna sih kalau menurut terjemahnya. Artinya karena begitu besarnya rasa takut mereka, rasa takut yang ada, dan sebutannya dan gimana, rasa takut yang ada dan tumbuh di dalam diri para sahabat, di mana hal tersebut itu berpangkal dari ma'rifatullah, karena mereka mengenal Allah benar-benar mendalam. Dalam bab apanya? Di kitab Burikok juga kan ya, ada khusus kan Imam Bukhari judulnya babu nanti bab khosyatillah, itu bab takut kepada Allah. Padahal memiliki rasa itunya, memiliki rasa takutnya itu sudah diberi pahala besar oleh Allah. Yang memiliki rasa takut kepada Allah itu oleh Allah diberi pahala yang besar. Nah, kalau para sahabatnya mengapa bisa seperti yang dikatakan Anas bin Malik? Nah, karena ada dan tumbuhlah terus, artinya ya semakin, kalau tumbuh itu artinya kan semakin besar. Nah, karena bahkan sampai sempurna sih di sini sebutnya ya, karena betapa sempurnanya rasa takut yang ada dan tumbuh di dalam hati mereka. Dan sehingga tidak sama sekali ya para sahabat itu menganggap enteng urusan amal. Nah, karena itunya, karena betapa sempurnanya rasa takut yang ada dan tumbuh di dalam hati mereka. Nah, hal ini bisa demikian, ini ya dilandasi karena juga lah boleh disebut kesempurnaan mereka dalam mengenal Allah. Ya, karena mereka mengenal Allah secara mendalam berarti.
berbanding lurus gitu ya, malahnya berbanding lurus. Kalau semakin mengenal Allah benar-benar gitu ya, semakin mengenal Allah maka akan semakin takut. Yang muncul di dalam dirinya itu akan yang muncul di dalam dirinya itu adalah semakin takut kepada Allah, rasa takutnya semakin besar lah itu ya. Di mana dari rasa ketakutan tersebut itu akan memunculkan kesadaran bahwa dirinya itu betul-betul maha kecil, Allah yang maha besar. Tawadu namanya, nu kitu teh nya merendah diri di hadapan Allah. Nah, kalau orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah, artinya kan tidak menganggap Allah besar, apalagi maha besar. Tapi kalau yang ketakutannya semakin besar, maka akan merasakan dirinya itu benar-benar hilang. Dirinya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Hal ini harus berasal dari mengenal Allah secara mendalam. Harusnya mengenal Allah secara mendalam. Artinya teruslah kenalilah Allah gitu ya. Teruslah kenalilah Allah semakin mendalam, maka rasa takut kepada Allah itu akan semakin besar. Nah, kemudian catatan yang ketiga nih ya dari kitab ini, yaitu tentang al-mubiqat, artinya yang membinasakan, yang mencelakakan, yang membinasakan. Nah, di dalam sebuah hadis, redaksinya, la tanzur ila sogril khotiati wanzur ila azmi man asoita. Wah, ini kalimat sakti ini nih. Jangan kamu melihat la tanzur ila sogril khotiati, jangan kamu melihat kecilnya kesalahan, perbuatan dosa lah persisnya ya. Jangan kamu pandang kecilnya perbuatan dosa. Wanzur ila azmi man asoita, tapi pandanglah, lihatlah keagungan yang apa bahasa kitanya ya. Tapi lihatlah keagungan orang sih dinya man asoita teh. Tapi lihatlah keagungan yang engkau berbuat maksiat kepadanya. Tak satu genah bahasa Indonesia nah gitu teh. Janganlah kamu memandang kecilnya perbuatan dosa, tapi pandanglah siapa yang kamu langgar. Tapi pandanglah gitunya keagungan gitunya siapa yang kamu berbuat maksiat kepadanya. Aneh kan bahasa Indonesia gitu. Ada bahasa Arab ya di Indonesia kan. Tapi itu gitu hese deui. Bukan hanya, tapi pandanglah keagungan Allah. Nah, bukan hanya soal keagungannya. Janganlah kamu menganggap kecilnya. Janganlah kamu melihat gitu soal kecilnya dosa yang kamu lakukan. Tapi lihatlah siapa yang kamu itu berbuat maksiat. Tapi lihatlah keagungan gitunya. Tapi lihatlah keagungan, kemahabesaran. Kamu itu melanggar, kamu itu berbuat dosa, berbuat maksiat itu, berbuat maksiat kepada siapa? Lihatlah keagungan kepada siapa kamu berbuat maksiat. Kan kepada Allah hanya maksudnya ya. Mungkin ini Allah nih munculkan nih di sini nih. Janganlah kamu menganggap kecil perbuatan dosanya, tapi lihatlah kemahaagungan yang ketika kamu berbuat dosa itu kamu berbuat maksiat kepadanya. Gitulah gitu. Ternyata bebas ya lah. Ulah tuturkeun ya, lirah. Tapi lihatlah kemahaagungan Allah, kemahabesarannya
di mana ketika kamu berbuat dosa, berbuat maksiat itu, berbuat dosa itu, kamu ini berbuat maksiat terhadapnya. Nah, artinya makanya ini kan jangan dianggap enteng, jangan dianggap kecil amalannya. Tapi setiap kali berbuat dosa itu coba lihat yang kamu langgar itu aturan siapa? Ya kamu itu berbuat maksiat terhadap siapa? Berbuat maksiat terhadap Allah yang Maha Agungnya, yang Maha Besar. Satu, nah kemudian satu lagi. Al-mu'minu, wah ini era ayo ku hadis ya. Tong dibacakan wae gitu. Lewat ah. Al-mu'minu yaro zanbahu ka'annahu sokhrotun yakhafu an taqa'a alaihi. Ya an taqa'a alaihi. Wal kafiru yaro zanbahu ka'annahu zubabun yamuru ala anfihi. Nah, benar, ini luar biasa nih kalimatnya, lucu ya, unik kalimatnya nih. Tuh kerasa, tuh kerasa, can diterjemahkan mah. Seorang mukmin, orang yang beriman, ya seorang mukmin itu memandang dosa seperti seolah-olah sebuah batu besar dan dia takut itu akan menimpanya. Artinya sangat takut dengan dosa. Seorang mukmin itu memandang dosanya, itu dosa dirinya nih ya, atau ya dosa secara umum lah. Seorang mukmin itu menganggap dosanya sendiri nih. Seorang mukmin itu menganggap dosanya sendiri itu ibarat sebuah batu besar yang dia takut batu tersebut akan menimpanya. Wal kafiru, kafir sih di sini, tapi kafir pan geus teu kudu diomongkeun. Geus lah kafir malah teu kudu dibahas. Orang yang durhaka itulahnya, orang yang durhaka. Karena tadi kan di zaman Anas bin Malik kan orang-orang di zaman Anas bin Malik, di zaman tabi'in, Anas bin Malik sampai menangis karena saat itu sudah terjadi orang menganggap enteng urusan sholat sudah dianggap enteng, apalagi urusan yang lainnya. Kepada siapa hal itu terjadi? Orang Islam disebut tabi'in bukan, makanya udahlah kafir malah. Mau gitu ke, mau gini ke, masa bodoh. Berarti ini sementara orang yang durhaka. Kalau orang yang durhaka ya rozan bahu menganggap dosanya itu ka'annahu zubabun yamurru ala anfihi. Orang-orang yang durhaka akan menganggap dosanya itu ibarat lalat yang lewat di depan hidung. Nah, ini kalimatnya unik nih, ibaratnya juga ya, orang-orang yang durhaka akan menganggap dosa dirinya gitunya, dosa dirinya itu diibaratkan ya, akan dianggap itu seperti lalat yang lewat di depan hidung. Hare kalem seolah-olah bisa hilang dengan ditepis lah gitunya, akhirnya dianggap dosa. Ini maksudnya ini kan sejalannya dengan ini penjelasan di hadis nomor 4 ini ya. Orang-orang yang beriman, orang beriman menganggap dosa dirinya itu ibarat sebuah batu besar dan dia sangat takut gitu batu tersebut akan menimpa dirinya. Ya itu kan menimpa dirinya sebut mejrel atau katinggang go batu badag mah, artinya dia takut batu itu mencelakakan. Ya, dia sangat takut batu itu akan mencelakakannya. Sementara orang-orang yang durhaka menganggap dosanya, dosa dirinya itu ibarat lalat yang lewat, lalat yang terbang di depan hidungnya. Oh, dari perbandingannya pun sudah
Kalau diibaratkan batu besar tadi berarti kan membahayakan dan mencelakakan, membunuh disebutnya kan, ya tertimpa batu besar. Kalau di sini diibaratkannya dengan seekor lalat. Apa sih bahayanya seekor lalat? Eta tadi dianggap tidak membahayakan. Dianggap sepele, dianggap angin lalu, ya dianggap angin lalu atau ke bawah. Apa sih bahayanya seekor lalat bagi manusia? Ya kalau ada lalat lewat itunya, apa sih bahayanya? Ya reweda tidak menganggap sebagai hal yang membahayakan. Can apaleun lamun dicocok ku laler Afrika sabulan sia sarena kita. Apal ti laler Afrika nyocok eta mah laler Afrika mah. Kalau di apa namanya dicocorongit dicocor laler eta racunnya itu membuat tidur. Ada yang seminggu tidur, 2 minggu, sebulan, sare we pokona we. Paeh henteu. Iya udah dianggap lah tuh laler-laler ya biasa lah yang sehari-hari kelihatan. Maksudnya pun kan ini ya dibandingkan seperti lalat yang lewat di depan hidungnya itu artinya tidak ditanggapi, tidak dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan. Kan bandingannya kalau seorang yang beriman itu memandang dosanya itu ibaratnya analoginya sebuah batu besar yang akan menimpa ninggang cik urang sinon rek ninggang eta ka manehna da sakali katinggang ge majrel atuh jelema teh paeh berarti itulah pencelakaan membahayakan. Ini kan soal menanggapi dosanya itu seperti benar-benar hal yang menakutkan berarti. Anggaplah misalnya batu besar gitunya dalam satu situasi itu sedang berada di satu tempat lalu datanglah The Rolling Stone batu besar yang menggelinding itu pasti wow ketakutan luar biasa. Apa mau dianggap enteng begitu batu besar datang menggelinding teh karena tidak dianggap sesuatu yang membahayakan, pasti ketakutannya luar biasa. Tapi orang yang digambarkannya dosa itu dianggap seperti lalat yang lewat di depan hidung. Artinya kan ini tidak dianggap sesuatu yang serius, yang membahayakan. Yang sesuai kan dengan apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Dulu kami di zaman Rasulullah SAW menanggapi, menyikapi urusan amal itu menganggap enteng urusan amal itu sesuatu yang membahayakan. Memang benar pastinya. Mungkin itu diantara kunci para sahabat menjadi manusia terbaik itu karena ini terhindar dari ini nih, menganggap enteng urusan amal. Akan kalau juga mungkin masih ingatnya di dalam tahdzibul akhlak itu kan penyakit hati nomor 1 itu kan kufur. Kufur itu ada kufur i'tiqadi, ada kufur amali atau kufur hukmi garis miring kufur amali. Kalau kufur i'tiqadi itu artinya orang-orang yang sejak akidahnya kufur, yaitu orang kafir yang disebutkan di dalam Al-Qur'an masuk neraka dan abadi, itu mereka. Tapi kalau kufur amali, kufur hukmi ini adalah orang-orang Islam. Bagaimana kufurnya? Ya kufur amal. Dia kufur amal teh menganggap enteng urusan amal. Padahal dengan demikiannya pun itu sudah berdosa. Dosanya pun dosa kufur. Ya orang Islam kena oleh dosa kufur karena menganggap enteng urusan amal. Nah terlihatlah kalau di dalam hatinya penyakit hati karena namanya juga penyakit hati adanya di dalam hati. Kalau di dalam hatinya sudah ada hal seperti itu, maka implementasinya yaitu yang tadi. Kalau untuk amal soleh cenderung ditinggalkan karena dianggap enteng. Kalau untuk urusan dosa malah cenderungnya dilakukan.
paingan para sahabat, wah itu al-mubikot, kata Anas bin Malik, itu hal yang membahayakan dan mencelakakan. Ininya diantaranya salah satu kunci sukses, kata gitunya, kunci sukses para sahabat menjadi manusia terbaik, menjadi manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab. Ya, saya kira kan kalau yang 10 orang itu hanya contoh karena bukan hanya 10 orang. Saya kira semuanya para sahabat. Nah, contohnya ya tentulah disebut itu yang terbaiknya 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Emang Anas bin Malik enggak? Ya, apa Anas bin Malik masuk surganya tanpa hisab? Wah, mustahil. Kalau dari satu hal saja, kira-kira Anas bin Malik itu dapat jariah pahala berapa banyak dari hadis yang diriwayatkan? Ya kira-kira sampai hari inilah, sampai zaman milenial. Zaman milenial, kira-kira Anas bin Malik sampai hari ini sudah berapa banyak didapat jariah dari setiap hadis yang dia diriwayatkan? Dan Anas bin Malik itu salah satu dari 5 besar sahabat yang jumlah hadisnya paling banyak. Nggak sila ipis Anas bin Malik mah, tinggal narikan bati. Sila ipis tinggal narikan bati, kan beramal mah sudah. Kan jariah kan terus. Sementara hadis itu kan sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Sekarang orang yang beragama Islam ada berapa? Miliaran kan. Hadis Anas bin Malik diamalkan oleh 1 miliar orang. Enggak, Anas bin Malik masih lah ipis mah, tinggal nyakuan bati mah. Anas bin Malik mah masuk surga tanpa hisab. Wah, pastilah. Ya, kalau Anas bin Malik pun memang di 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab itu tidak ada nama Anas bin Malik. Tapi kalau melihat demikiannya jumlah berapa banyak pahala yang bisa dikumpulkan oleh Anas bin Maliknya dari jariah hadis yang dia riwayatkan. Nah, salah satunya juga ternyata kunci sukses mereka demikian itu karena tidak pernah menganggap enteng urusan amal. Artinya juga kan terbebas dari penyakit hati kufur. Ya, tidak menganggap enteng urusan amal, artinya bersih dari penyakit kufur. Nah, padahal selama ada itu di dalam hatinya menganggap enteng urusan amal, maka itu penyakit hati kufur, dan setiap penyakit hati itu adalah dosa. Nah, implementasi nama tadinya ke amalannya seperti itu. Untuk amal soleh cenderung tidak melakukan, untuk perbuatan dosa cenderung melakukan. Kemudian catatan berikutnya, bukan beberapa sih, ada sedikit nih ya, di antara pelajaran nih yang dimunculkan, kesimpulan dan pelajaran yang dimunculkan oleh penulis kitab Dalilul Falihin ini. Wa fil hadisi kamalu muraqabatil qaumi lillah, ya lillahi ta'ala, wa kamal istihyaihim minhu. Hadis ini kan jadi ada dua kan, di hadis ini ada dua kelompok atau 2 generasi yang ya oleh Anas bin Malik itu yang terkait lah. Apa yang Anas bin Malik katakan di hadis ini terkait dengan 2 generasi kan, satu tabi'in, satu lagi sahabat. Kalau tabi'in, Anas mengatakan kalian ini benar-benar sudah mengamalkan, gitu kan, tabi'in berarti. Sementara Anas bin Malik di satu sisi menggambarkan kunna ala ahdi Rasulillah, itu sahabat. Nah, Anas bin Maliknya apa yang dikatakan Anas bin Malik ini kan terkait dengan 2 generasi manusia yang padahal masih bersinggungannya antara tabi'in dan sahabat kan bersinggungan. Jadi sebetulnya bersinggungannya etanya
bertemu kan mereka. Tapi beda jalan mana, sahabat beda lah, jaminan mutu lah sahabat mah. Ya kalau sahabat itu ya jaminan mutu lah, karena Rasulullah sendiri yang menyabdakan, dari semua umatku yang dipastikan selamat itu hanya generasi istimewa lah sahabat mah. Ini orang-orang yang sezaman dengan mereka, bertemu bersinggungan, teu kapangaruhannya asa lebar. Sangat disayangkannya untuk mereka yang tentu bukan tidak semua tabiin, ulamanya juga banyak. Ya, ulama yang benar artinya lah yang solehnya gitu, para di zaman tabiin juga banyak. Tapi dengan kenyataan demikian bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh orang Islam itu ternyata sejak zaman tabiin sudah terjadi, dimulai itu sejak zaman tabiin. Karena kalau di zaman sahabat, di zaman Rasulullah sendiri bersama para sahabat, nggak ada sahabat yang berani, itu ya, tidak ada sahabat satupun. Gak jauh-jauhnya dari zaman Rasulullah, begitu Rasulullah meninggal, mulailah orang Islam itu melakukan penyimpangan. Nah, dimulainya hal itu di zaman tabi'in. Nah, ini ya pelajarannya diantara nih kesimpulan dan pelajaran yang dimunculkan oleh penulis kitab Dalilul Falihin ini adalah hadis ini menunjukkan satu kaum yang tetap mereka sempurna di para sahabat namanya, benar-benar sempurna memahami arti ini kan tentang muraqabahnya. Makanya kan penulis Riyadus Shalihinnya kan sekarang ini hadis ini kan hadis keempat dari bab muraqabah. Muraqabah itu kan diawasi, diperhatikan oleh Allah. Nah, di mana para sahabat itu sempurna itu memahami al-muraqabahnya. Mereka ini benar-benar sempurna memahami dan mengamalkannya tentang apa itu muraqabah. Mereka ini benar-benar benar-benar nih ayat yang tadi lah tetapnya, karena ayat itu diantaranya yang menyebutkan amal soleh sekecil apapun, perbuatan dosa sekecil apapun pasti ada balasannya. Di antara contohnya itu hadis yang anak gembala tentang muraqabah mata. Ya, anak gembala yang oleh Umar bin Khattab dites gitu, digoda. Bagaimana kalau saya beli kambingnya satu, kita sembelih di sini, kita makan sama-sama. Wah, maaf gak bisa. Ini kambing yang saya gembalakan ini bukan punya saya. Saya hanya bekerja menggembalakan kambing orang. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, selama kamu menggembala, suka ada nggak kambing yang hilang diterkam binatang buas? Sering gitu, dan bukan hanya saya. Atuh ari kitu mah cik Umar bin Khattab deh, nanti katakan saja. Satu itu kan diterkam binatang buas. Uangnya buat kamu, itu kan uangnya buat kamu. Kambingnya ya kita sembelih, kita kambing guling di sini. Erek ngagule dah untuk mau bumbu, untuk mau samara di tengah gurun gitu, untuk mau ke samara nggak salah di kambing guling. Ternyata si anak gembala itu kan tetap mengatakan, menjawab tidaknya dengan alasan demikian. Umar bin Khattab mengatakan, kalau sering kejadian ada ternak yang hilang, kan tinggal mengatakan demikian. Bisa kira-kira pemilik gembalanya percaya nggak? Ya percaya pasti, karena bukan hanya sekali dua kali, dan setiap yang menggembala itu mengalami lah hal yang demikian. Ya kalau gitu kenapa? Ayo kita sembelih. Si anak gembala itu menjawab, kalau begitu Allah itu di mana?
Eta muraqabah tanya, apa Allah itu dianggap buta mun cik urang mah? Apa dianggap Allah tidak melihat? Apa Allah dianggap tidak mengetahui? Nah, barulah Umar bin Khattab tuh, wah ini anak luar biasa. Semua bisa sudah menjawab demikian Anas bin Malik wae. Tadi itu udah ke Anas itu lah. Umar bin Khattab sudah tidak bisa lupa anggapnya Allah sudah nggak berani lagi melanjutkan. Justru Umar bin Khattab itu mengagumi itunya. Kalau begitu ya sudahlah kambingnya itu, tapi ini ayo kita duduk, ini ada sisa makanan kita makan, kemudian ini airnya untuk kamu. Maaf saya sedang saum. Aduh beki weh Umar bin Khattab. Kamu saum menggembala sambil panas-panasan begini? Ya justru itu, saya kan kerjanya menggembala kambing. Kalau tidak saum apa bedanya saya dengan kambing? Ngapain abring-abringan jeung domba? Ngapain abring-abringan jeung domba? Atuh nah, apa bedanya saya dengan mereka? Keluar bareng. Mereka makan rumput, saya murak timbal. Mereka istirahat, saya boci. Atau kan persis kambing. Inilah yang membedakan saya dari mereka. Akhirnya uangnya, ini uangnya untuk kamu, dibikin entah oleh Umar bin Khattab. Akhirnya kalau nggak salah gitunya, akhir ceritanya itu artinya akhirnya uangnya itu diberikan kepada orang tersebut. Nah ini kesempurnaan muraqabah. Kesempurnaan katanya memahami, merasakan bahwa ya seluruhnya kan sepanjang hidup itu diawasi oleh Allah, diperhatikan. Bahkan kan bukan hanya Allahnya, menurut beberapa ayat juga kan sudah disebutkan juga belum lama nih, dia itu bahwa untuk setiap diri itu Allah menugaskan malaikat yang selalu menyertainya, mencatat seluruh amal yang dilakukannya. Nah inilah contohnya dari pelajarannya, kesempurnaan memahami muraqabah dan juga wa kamalistihya'ihi minhu, kesempurnaan rasa malu terhadap Allah. Ya, kesempurnaannya rasa malu terhadap Allah. Hatta innahum yarawna tilkal umura latistahwuna ghairuhum alwuqu'a fiha muhlikatin lahum, hingga mereka menganggap, hingga mereka menjadikan perkara-perkara yang suka disepelekan oleh kebanyakan orang itu adalah sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan bagi mereka. Li azmi syuhudihim jalalillahi ta'ala wa uzmatihi. Nah karena itu dorongan dari yang tadinya dorongan dari keyakinan gitulahnya, keyakinan mereka terhadap kemahagagahan Allah dan kemahaagungannya, itulah yang kemudian memunculkan rasa takut yang besar di dalam diri mereka. Rasa takutnya yang besar di dalam diri mereka untuk menganggap enteng urusan amal. Sieun gitu, artinya takut mereka itu kalau menganggap enteng urusan amal. Bagi mereka itu hal yang menakutkan, hal yang mencelakakan, membahayakan. Kemudian ini ada doa nih penulisnya gitu ya. Ahyallahu qulubana min mautil ghaflati bi minnatihi. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati kita. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati kita, menyadarkan, menghidupkan hati kita dari goplah, lalai akan hal tersebut. Itu kelalaian sebetulnya artinya ya. Ini doa nih dari penulisnya, mudah-mudahan Allah menghidupkan hati kita dari hal yang demikian ya, dari lalai, menyadarkan, menghidupkan hati kita dari lalai
akan hal tersebut. Kemudian satu lagi kesimpulannya yang dimunculkan oleh penulisnya nih. Annal insana yan bagilahu an yahzuro min sigori dzunubi. Sesungguhnya manusia umum nih, manusianya insan, sesungguhnya seluruh manusia itu mestinya harus, sebenarnya bukan mestinya, haruslah menyadarkan dirinya, mengingatkan dirinya sendiri. Ya, seharusnya gitunya, sesungguhnya seluruh manusia itu semestinya mengingatkan dirinya, menyadarkan dirinya, menggugah dirinya dari min sigori zunubi, dari dosa-dosa yang kecil. Fala Allah takunul muhlikatulahu fi dinihi, karena hal-hal yang kecil itunya yang diantaranya yang mencelakakan dalam urusan agamanya. Ya hendaklah seluruh manusia gitunya, ini himbauan atau yang pelajaran sih dari hadis yang tadinya. Nah, hendaklah atau semestinya seluruh manusia itu menggugah dirinya, mengingatkan dirinya, memberi peringatan itu kepada dirinya ya dari dosa-dosa yang kecil atau ya tentang amalan-amalan yang kecil. Nah, karena menganggap remeh, menganggap enteng urusan amal itu, benar seperti kata Anas bin Malik, itu termasuk hal yang membahayakan dan mencelakakan. Ya saya ulanginya yang tadi, apalagi kalau dikaitkan dengan bahwa hal itu sebagai penyakit hati yang berat, yaitu kufur. Yang menganggap enteng urusan agama, menganggap enteng urusan amal itu kufurnya orang Islam. Itu penyakit hati yang berat. Kama ya taharruzu min yasiris sumumi khosyata an yakuna fiha hatfuhu. Nah, ini analogi lagi ini ya. Ini kalau ada minuman, contohnya ya, kalau ada minuman atau makanan yang kita tahu bahwa ini mengandung racun, mau diminum nggak? Belum tentu kan racunnya itu keras, belum tentu kan racunnya itu mematikan. Hanya dikatakan demikianlah bahwa minuman ini mengandung racun. Pasti dihindari karena itu bisa mencelakakan, bahkan itu mencelakakannya itu bisa sampai membunuhnya. Nah kalau dianggap enteng urusan ya diminumlah. Oh ternyata tidak membunuh. Mungkin tidak sampai membunuh, tapi kan itu menimbulkan bahaya dan menimbulkan kerusakan. Kalau sudah kena racun, kerusakan. Biasanya nu keracunan mah sok barareuh teh. Gareuneuk. Itu karena akan terus terbawa oleh aliran darah, dan darah mah kemana-mana. Nah, seperti yang dipatuk ular. Kan kemudian itu kan si bisanya itu ya racun, bisanya itu akan terus ya menyebarlah dibawa oleh aliran darah, tidak sampai mematikan. Pasti akan banyak terjadi kerusakan lah itunya, terjadi kerusakan karena bisa itu atau racun itu akan dibawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh ya. Yang paling bahaya mah ke organ vital. Kalau ke paru-paru berhenti bernapas selesai. Kalau ke jantung berhenti berdetak selesai. Kalau ke otak ya kan banyak yang demikian, itu kan pecah pembuluh darahnya ya selesai. Ini ya diibaratkan seperti itu, mestinya ya merasa takut, merasa ini hal yang membahayakan. Nah seperti tidak pernah, katakan hanya seperti seseorang tidak akan menganggap enteng urusan misalnya ya racun, karena takut racun itu akan sampai membawa kepada kematiannya.
Nah mestinya tak iya analogi kan, ini analogi memberi gambaran, mestinya takutnya terhadap nih ya, menganggap enteng. Kalau di hadisnya kan melakukan. Kalau yang melakukan ini berarti urusan dosa nih yang dikatakan Anas bin Malik, innakum maluna a'malan. Sesungguhnya kalian itu benar-benar melakukan. Nah, ini berarti urusan dosa, yaitu malah jadi dilakukan. Yang menurut Anas bin Malik, dulu kami di zaman Nabi, hal seperti itu hal yang sangat dihindari karena kami menganggapnya itu sesuatu yang mencelakakan dan membahayakan. Nah, tapi kan urusan menganggap enteng urusan amal bukan hanya soal dosa. Ya, tapi urusan beramal soleh pun di situ ada menganggap entengnya, ada menganggap remehnya. Di mana kondisinya kan menjadi kalau sudah menganggap enteng urusan amal soleh cenderung ditinggalkan, dosa justru cenderung dilakukan, dan menganggap entengnya itu pun sudah dosa. Ya, menganggap entengnya sendiri itu sudah dosa. Terus hadis yang keempatnya, yang tadi ada pelajaran yang terkait dengan muraqabah nama, mengapa para sahabat itu sampai demikian? Nah, karena ini kesempurnaan mereka dalam memahami muraqabah. Mereka yakin seperti si anak gembala tadi lah gitunya. Mereka yakin bahwa sekecil apapun amal yang dilakukan itu dilihat, diperhatikan dan dicatat oleh Allah. Dan sebaliknya juga untuk urusan dosanya juga sama. Nah, ini kesempurnaan merekanya itu bersumber itu kan dari rasa takut mereka kepada Allah yang begitu besar, dan rasa takut yang demikian itu dihasilkan, itu dimunculkan, itu buah dari mereka mengenal Allah secara mendalam.